sehingga kita pun juga dilayakkan menapaki tahun yang baru di tahun 2024 ini. Ia memanggil kita dalam persekutuan dengannya, menikmati kasih dan berkatnya lewat ibadah saat ini. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi akan menjadi tema kita dalam ibadah ini. Mari kita berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, oh Tuhanmu. Yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Tersendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera. Silakan kembali. Dengan syukur boleh sama-sama Natal keluarga pada saat ini. Kalau ada yang mewakili, dipersilakan. Jadi datang. Opa, Opa. Minta maaf, Boy. Silakan. Kesaksian, Oh, yang cetak. Iya, itu saja. Iya. Tadi pokok-pokok doa yang diberikan kepada saya itu sudah cukup mewakili ungkapan hati dari keluarga. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, menyanyikan PKJ 288 ayat 1, inilah rumah kami. Siapa yang menjaga
kiri. Ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Mungkin minta kesediaan salah satu cucu dari Opa untuk membacakan firman Tuhan pada saat ini. Dari Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar malah tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembali gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Amin. Shalom, selamat Natal untuk semua. Selamat tahun baru. Kita bersyukur bahwa Tuhan boleh memungkinkan kita untuk terus merasakan kasih-Nya. Kita boleh merayakan perayaan-perayaan Natal. Bahkan saat ini sebagai satu rumpun keluarga kita boleh dikumpulkan bersama-sama untuk beribadah Natal, memaknai apa arti Natal yang sesungguhnya itu. Kita pun juga bersyukur bahwa Allah boleh memberikan kita kesempatan untuk menapaki tahun yang baru di tahun 2024 pada saat ini. Sungguh Allah kita adalah Allah yang begitu baik karena anugerahnya kepada kita semua anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema Natal di tahun 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, pertanyaan yang paling mendasar yang perlu kita mengerti dari tema ini adalah sebenarnya apa peristiwa yang terjadi di kandang domba itu? Apa yang terjadi di kandang domba pada saat itu? Bagaimana kita harus meyakini bahwa ketika seorang bayi yang lahir di suatu kandang domba yang hina, yang dianggap hina itu membawa dampak bagi saya. Kenapa sampai seorang bayi yang lahir di kandang domba itu membawa dampak bagi dunia, bagi orang-orang percaya? Bagaimana kita harus meyakini sudah lanjut usia ini yang sedang menantikan Mesias, pembebas bagi bangsa Israel, ketika dia menggendong bayi Yesus, dia mengatakan, "Tuhan, saya sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Biarkan hambamu ini pergi dengan damai sejahtera." Bukankah kita mau sama seperti Simeon yang punya kepercayaan yang penuh? Bahkan hanya ketika dia menggendong bayi Yesus itu, yang biasa saja, tapi bagaimana ia betul-betul mengimani bahwa ada keselamatan dari bayi yang lahir ini. Dalam lanjut usia pun, dalam kondisi fisik yang terbatas sekalipun, begitu kita melihat Yesus, kita mempercayai bahwa ada keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, perenungannya, saudara-saudari, bagi kita adalah
Kalau saya tidak bisa seperti Simeon, jangan-jangan saya belum mengerti esensi Natal yang sesungguhnya. Ketika Allah menjadi manusia. Jadi esensi Natal yang sesungguhnya itu adalah bagaimana Allah menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kita belajar juga dari para gembala-gembala pada saat ini. Ketika mereka pergi berjumpa dengan bayi Yesus, mereka pergi sebagai seorang gembala. Mereka pergi menjumpai Yesus, tidak ada artis di sana, tidak ada door prize, bahkan tidak ada nasi dos, ya, tidak ada pavilion di sana. Mereka datang sebagai gembala, mereka pulang juga sebagai gembala. Tidak ada yang datang sebagai gembala, pulang mereka menjadi caleg. Pergi gembala, menjadi gembala, pulangnya tetap gembala. Mungkin pada saat mereka pergi rumahnya bocor, pulang juga ke rumahnya tetap bocor saja. Tapi luar biasa Bapak Ibu, begitu mereka pulang melihat bayi Yesus, mereka betul-betul bersukacita dan bersyukur melihat kelahiran Yesus, Sang Putra Natal Mesias yang sudah lahir itu. Kemudian esensi Natal yang sesungguhnya ini kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita melihat lagi bagaimana ketika peristiwa di Sabtu Sunyi ketika Yesus dikubur. Kubur itu apa? Kubur itu adalah tanda tempat yang paling sepi, tempat yang paling gelap, tempat yang paling menakutkan. Kubur itu adalah tempat di mana ketika kita teriak tidak ada orang yang bisa mendengarkan. Kubur itu adalah tempat di mana orang yang paling mencintai dirimu tidak bisa masuk, tidak bisa menemanimu di dalam kubur itu. Secinta-cintanya suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, tidak mungkin ditemani sampai di dalam kubur. Orang tua meninggal, potong kerbau, lalu kemudian dimasukkan ke atane kuburan. Kita pulang ke perantauan kita masing-masing. Jadi orang yang kita cintai sekalipun itu tidak bisa menemani kita sampai ke dalam kubur. Karena itu ketika hari itu Kristus ada di dalam kubur, dia sedang menitip pesan untuk umatnya bahwa di setiap tempat yang paling sepi dalam hidupmu, tempat yang paling menakutkan dalam hidupmu, tempat yang paling gelap dalam hidupmu, di mana kau tidak tahu lagi apa yang harus kau lakukan, kau tidak tahu lagi jalannya seperti apa, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa saya hadir di situ menemanimu. Mulai dalam keluarga, sedang dalam situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah kita melihat bahwa Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kita untuk hadir menolong kita tanpa kita sadari, tanpa mungkin kita duga, selalu ada pertolongan Tuhan yang begitu hebat bagi kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, tidak tahu mau minta tolong ke siapa, tidak tahu solusinya seperti apa, sepertinya jalan di depan kita sudah buntu, ada Immanuel. Jangankan pada saat kita di dalam dunia ini saja, Tuhan menjamin kematian kita, Ia ada bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah yang berinkarnasi. Ketika dia hadir jadi manusia, dia mau bilang, di saat yang paling sepi dalam hidupmu, di saat yang paling menakutkan dalam hidupmu, di saat kau menemui kejadian sulit dalam hidupmu, saya hadir di sana. Dan itulah Natal, Immanuel. Immanuel, Immanen Elohim. Immanen artinya di sini, bukan transenden, jauh di sana. Dia itu Immanen. Dia hadir bersama-sama kita di sini, di saat ini. Bapak Ibu, hidup kita masing-masing, isi dompet mungkin masih sama, kita harus tetap bersukacita. Kita menemui fisik dari suami istri kita masih tetap sama, kita harus tetap bersukacita.
Kalau orang tua kita, papa dan mama masih saja tegas dalam mendidik kita, kita pun harus tetap bersuka cita karena Allah hadir melalui orang tua kita. Mari menghadirkan Immanuel itu, damai sejahtera itu dalam hidup kita masing-masing. Sebagai satu keluarga yang Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, tentunya kita boleh hadir pada saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, tetapi semata-mata hanya karena cinta kasih Allah buat kita. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan menolong kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Apa salah? Saya dulu kan, saya kira kalian dulu. Mau apa dulu, Beb? Kalian dulu. Saya dulu. Wis, belum siap. Soalnya dari keluarga, dari anak-anak dan cucu. Soalnya pujian. Silahkan. Di sini, Man. Mana? Di sini. Di sini, di sini. Kita menyiapkan persembahan kita. Dengarkanlah dan persembahan dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan busana, gemetarlah di hadapannya, hai segenap dunia. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi himn Jemaat 123 ayat 1 selamat selamat berdiri. Selamat datang Yesus Tuhanku, kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kita satu di dalam doa. Sudah pede, sudah pede. Siap. Sebelum saya Kita doa syafaat. Kita satu dengan kita memuji Tuhan, menyanyi hai siarkan di gunung. Jadi ini dimulai dari ref, lalu kemudian orang tua, lalu ref, ada interlude sedikit, diulang lagi ke ref, lalu kemudian anak-anak, lalu terakhir ke ref. siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari
siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Pemimpin palungan yang hina dan rendah, sampai iman yang baikan selama dunia. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Kristus Juru Selamat yang telah lahir. Hadirkan sukacita dalam keluargamu bahkan dimanapun kamu berada. Tuhan beserta kita. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita bersyukur untuk ibadah kita saat ini. Mari kita menyanyi Selamat Hari Natal dan Tahun Baru sambil bersama. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kamarnya cewek itu. Kamarnya cewek. Cewek-cewek di situ, cewek-cewek yang di situ. Oh, jatuh juga. Kenapa begitu jatuh-jatuh terus? Tidak apa Jitu. Dia buru-buru begitu. Kenapa kalau buru-buru makanannya kebuang? Dia buru-buru. Dia dibuang. Simpan di bagasi. Sedonya mana? Ini bagus kan? Kalau kita di rumah. Gimana aja nasi di sini sayangnya. Tidak tahu ini. Ada nasi putih apa saya? Di freezer deh. Iya bagus juga kalau dingin. Sama aja. Sama. Urung makan kayak tomo. Berapa bagian? Duduk nah di depan. Duduk. Masih mau tambah tapi. Makanya sebenarnya saya ke cewek nih, saya piang nasi goreng merah. Meko ayam sama nasi goreng. Gak usah goda lah. Adek, Ngapain pakai lo? hampir minat rata HP. Apa? Saya kan bahaya begini tuh. Masuk ke masih. Aku bisa tereliminasi tapi bisa kabur.
Masih bisa kamu, bisa kamu. Goblok di mulut anjing. Goblok. Eliminasi. Apa Aduh, comeback kah? masih bisa. Comeback kah? Dia nge-defense. Apa kami yang jago? Masih bisa nge-defense. Masih bisa. Bisa gitu. Gitu. Pas masuk di tengah. Jadi di mana tinggal ini? Di Tembok. Tembok. Oh iya. Kita pasar di situ. Baru naik motor lagi. Iya, hati-hati. Iya. Anak telo itu kasak-kasak. Rame jadi.